Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang Allah taala telah limpahkan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dengan dua kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, pertemukan kita di malam hari ini dengan tiada halangan satu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, teladan kita, nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan agama Islam sampai dari kiamat kelak. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad. Kemarin kita sudah membahas tentang orang yang mempermudah urusan orang lain. Hadis yang selanjutnya an Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an al-Ansari, dari Nawas bin Sam'an al-Ansari, annahu, bahwasanya beliau sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil birri, tentang sebuah kebaikan. Apa itu kebaikan? Wal ismi, dan tentang dosa. Dosa itu apa? Apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Nawas bin Sam'an tentang hakikat sebuah kebaikan. Kebaikan itu maknanya ada banyak sekali yang kemudian disebutkan dalam syariat. Di antara kebaikan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa itu adalah ma hakka fi nafsika, apa yang terbesit dalam jiwamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan ma haka fi sadrika, apa yang terlintas dalam dadamu, dalam hatimu, yang menjadi keinginan kamu. Wa karihta, dan kamu tidak suka. Ayyattali'a alaihin nas, jika itu tampak di hadapan manusia. Kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara makna kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Yang penjelasan tentang ini sebagiannya sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan dikatakan dosa itu adalah sesuatu yang terlintas dalam dirimu, terlintas dalam hatimu, dalam jiwamu, yang kamu tidak suka kalau itu dilihat oleh orang lain. Maka kalau ada sesuatu dalam diri kita, suatu keinginan untuk melakukan sesuatu
yang kita tidak suka, kita benci kalau sesuatu itu diketahui oleh orang lain, yang kalau kita ingin melakukannya, kita melakukan secara sembunyi-sembunyi, yang kalau kita ingin melakukannya, kita tidak ingin dilihat oleh orang lain, karena kita pun secara naluri, secara fitrah menganggap bahwa perbuatan ini tidak baik. Secara insting, secara hati nurani, kita menganggap bahwa perbuatan ini tidak baik. Secara naluri saja. Dan kita benci kalau kita melakukan perbuatan ini dilihat oleh orang lain. Nah, itu dosa. Itu sebuah dosa. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan naluriah dalam hati seorang mukmin. Kalau sesuatu itu dia rasa tidak baik dan dia tidak suka kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain, nah itu dosa. Jadi kita meskipun belum tahu dalil, kita meskipun belum tahu ayatnya yang melarang, hadisnya yang melarang, tapi kok kita kayaknya ini nggak baik dan ini nggak suka perbuatan ini kalau sampai dilihat oleh orang lain. Nah, itu tanda-tanda bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal ismu, dan dosa itu adalah ma hakka fi nafsika. Dalam riwayat yang lain, ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan kamu benci kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ada satu hadis yang kemudian berbunyi, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu. Janjane nek aku koyo ngene iki pantes apa ora? Janjane nek aku nglakoni koyo ngene iki patut apa ora? Kalau hatinya mengatakan orang pantas, orang patut, kemudian perbuatan itu kamu tidak suka, kita tidak suka, kalau diketahui oleh banyak orang, maka itu merupakan sebuah dosa. Ini hati seorang mukmin yang masih mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang hatinya bersih, maka dia akan bisa meminta fatwa kepada hatinya sendiri. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati. Nah, terus ada halo-haloin. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati. Maka kalau hati kita masih waras dan normal, itu kalau kita melakukan satu dosa, kita belum tahu kalau ini dosa. Kita belum tahu kalau ini dosa, belum tahu dalilnya, ayatnya, hadisnya. Tapi kok kita sudah merasa bahwa wah, ini orang patut. Kemudian ini kita tidak suka kalau perbuatan ini diketahui oleh banyak orang. Nah, itu tanda-tanda bahwa itu adalah sebuah dosa. Maka perbanyaklah istighfar, maka perbanyaklah merenung, maka perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi dosa kita sudah terlalu menggunung. Kalau kita sudah tahu betul ini dosa, tapi malah kita bangga menceritakan dosa itu di hadapan orang lain. Bahkan tidak merasa bahwa itu adalah sebuah dosa. Bahkan kemudian membanggakan dosa yang dia lakukan. Maka perlu banyak istighfar, perlu banyak merenung, perlu banyak introspeksi diri. Kenapa kok saya bisa sampai seperti itu? Lawan seandainya belum tahu dalilnya, seandainya belum tahu hadisnya, kok kemudian kita merasa tidak pantas dan kemudian kita benci kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Nah, itu saja sudah tanda-tanda hatinya benar, hatinya normal. Dan itu tanda bahwa kemudian yang tidak disukai itu adalah sebuah dosa. Maka kalau kita sampai kemudian
tadi malam berjudi, misalnya tadi malam berzina, tadi malam melakukan perbuatan yang tidak benar, kemudian pagi harinya mas membengi sukses sukses apa, sukses begini dan begitu. Nah itu perlu banyak merenung, perlu banyak istighfar, perlu banyak bertaubat kepada Allah. Bisa jadi hatinya sakit atau bahkan hatinya mati. Kalau kemudian dia baru saja melakukan satu bentuk kemaksiatan, tapi dia publish atau bahkan dia update status tadi malam menang lotre atau apa tadi dia ceritakan dengan. Nah ini perlu untuk banyak merenung, perlu banyak istighfar. Mungkin hati kita sudah sakit. Kalau hati yang salim, hati yang selamat, hati yang wajar, normal, maka dia tidak masuk. Lawan belum tahu dalilnya saja, dia tidak pengen kalau sampai dilihat oleh orang lain. Maka terlebih dengan perbuatan kemaksiatan yang jelas itu maksiat, kemudian kita buat story, kita buat feed di Instagram, kita buat story di WA, posting di Facebook atas dosa yang kita lakukan. Nah, ini satu hal yang tidak benar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang selanjutnya bab baru babul muslim, bab tentang kikir. Hadis ini sedikit. An Jabir, dari Jabir qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada kaum, man sayyidukum ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, pemimpin kalian siapa? Kata Nabi. Nabi bertanya kepada satu kaum, yaitu Bani Salimah, wahai Bani Salimah, pemimpin kalian siapa? Qulna, maka kami menjawab, kata Jabir, Jud bin Qais, Jud bin Qais, nama orang. Ala anna nubakhiluh, tetapi kami wahai Rasul, kami memandang dia adalah orang yang pelit, bakhil, kikir, padahal dia pemimpin. Nah ini menjadi pemimpin saja tidak boleh pelit, apalagi pemimpin yang kemudian mengambil harta rakyat. Ini namanya hulul. Dalam bahasa fikih namanya hulul. Dan hulul itu min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Hulul itu kalau dalam bahasa modern sekarang namanya korupsi. Itu hulul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika diberitahu bahwa Jud bin Qais adalah pemimpin yang bakhil, maka Rasul bersabda, wa ayyu da'in adwa minal bukhli, penyakit mana lagi yang lebih berbahaya daripada penyakit kikir. Bal sayyidukum Amr bin Jamuh, tetapi sebenarnya yang pantas menjadi pemimpin kalian itu adalah Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh siapa? Wa kana Amr ala asnamihim fil jahiliyah. Amr bin Jamuh dulu di masa jahiliyah dia adalah orang yang sangat dermawan. Wa kana yulimu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja, bahkan ketika menikah dia memberikan jamuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal dia masih berada dalam keadaan jahiliyah. Seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan indikasi bahwa kalau ada pemimpin yang bakhil, ganti dengan pemimpin yang tidak bakhil. Apalagi pemimpin yang ghulul, nah, ini juga harus ganti. Bahkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair menjelaskan bahwasanya pemimpin yang zalim itu dia hendaknya memakzulkan dirinya sendiri. Ini kalau dalam kitab Al-Kabair, memakzulkan itu turun tanpa diminta. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa kalau ada pemimpin yang bakhil, ya ganti. Ini
Sebagaimana ketika Rasul bertanya tentang pemimpin Bani Salimah dan dijawab Jud bin Qais. Ternyata Jud bin Qais adalah pemimpin yang sangat bakhil. Maka kemudian Rasul bersabda, penyakit mana lagi yang lebih berbahaya daripada penyakit bakhil? Dan Rasul mengatakan, bal sayyidukum Amr bin al-Jamuh, tetapi pemimpin kalian itu adalah Amr bin Jamuh. Ini tentang bakhil. An Warrad, dari Warrad Katibul Mughirah, sekretarisnya Mughirah, qala, beliau berkata, kataba Muawiyah ila al-Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah pernah menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Isi suratnya adalah an uktub ilayya bi syai'in, wahai Mughirah, tuliskan sesuatu kepadaku. Sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah engkau dengar sesuatu itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah ini menulis kepada Mughirah untuk menuliskan satu hadis yang pernah Mughirah dengar dari Nabi. Ini orang-orang zaman dulu itu kalau berkirim surat, kalau bertemu itu yang diminta adalah minta nasihat, minta hadis, minta sesuatu wasiat dari Rasul. Zaman ini bukan berkirim WA, minta PAP. Nama PAP? Kirim gambar, ketemu foto, nopo. Nah, tapi kalau zaman dulu itu kalau ketemu minta nasihat. Atau engkau pernah enggak mendapatkan hadis dari Nabi? Engkau pernah apa? Sampaikan, didengar, dihafal, diamalkan dulu. Nah, seringnya seperti itu. Maka kehidupan orang-orang zaman dulu itu adalah kehidupan orang-orang yang penuh dengan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu minta nasihati saya. Ketemu minta hadis. Ketemu minta bencana. Itu orang zaman dulu. Dan uniknya orang-orang zaman dulu itu kalau kemudian dimintai nasihat, yang memberikan nasihat itu nanti akan memberikan nasihat yang panjang. Dan yang mendengarkan menerima. Misalnya kita kadang bertanya sesuatu, ingin jawab simpel, padahal jawaban terkadang tidak bisa simpel. Cukup. Jadi jawaban rumah. Pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ditanya oleh seseorang dari wilayah Tadmur. Ada seseorang dari wilayah Tadmur datang ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bertanya tentang satu masalah akidah. Maka jawaban tidak bisa simpel. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian akhirnya jawaban itu dituangkan dalam satu kitab namanya Ar-Risalah At-Tadmuriyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah suatu ketika pernah ditanya oleh seseorang dari daerah Wasit. Bertanya tentang masalah akidah, tentang Asy'ariyah, tentang Maturidiyah, tentang Mu'tazilah, tentang Jahmiyah, tentang macam-macam. Kurang lebih. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawabnya dengan tulisan. Jadilah satu kitab namanya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Imam Al-Ghazali pernah ditanya pula, dimintai nasihat oleh salah seorang muridnya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali menulis jawaban itu dalam sebuah buku kitab. Jadi kitab namanya Ayyuhal Walad, kitab tentang akhlak dan adab. Ayyuhal Walad. Orang-orang zaman dulu itu kalau ditanya satu perkara, jawabannya panjang, bisa jadi satu kitab. Orang zaman sekarang ditanya panjang, jawabannya simpel. Walid pulau, ditanya panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya simpel. Apa? Allahu a'lam. Soalnya buatan ngetos, simpel. Nah, orang zaman dulu itu sering seperti itu. Jadi ketemu minta nasihat, ketemu minta hadis Nabi, ketemu minta wejangan. Orang zaman dulu. Maka hidup mereka dengan
mereka itu menjadi sebuah ilmu baru. Itu uniknya orang-orang zaman dulu. Fakataba ilaihi al-Mughirah, maka al-Mughirah menulis surat kepada Muawiyah sebagai jawaban dari permintaan itu. Wafi, dan dalam riwayatin, satu riwayat disebutkan qala Warrad berkata fa'amla alayya, Mughirah kemudian mendiktekan kepada saya, wa katabtu biyadi, kemudian aku menulis dengan tanganku. Apa yang ditulis oleh Al-Mughirah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, wa fil ukhra, dan dalam riwayat yang lain, sami'tuhu, aku mendengar beliau, yanha, beliau Rasul itu melarang, an, dari, kila, waqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan kila waqala itu nek bahasa terjemahan letternya katanya apa maksudnya, membicarakan mengabarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya, menyebarkan berita hoax. Jari ini mau kain, jari ini curah, jari ini terlalu banyak menyampaikan berita seperti itu. Nah, itu Rasul melarang. Yanha an kila wa qala, Rasul melarang dari menyebarkan berita yang baru, katanya belum valid, belum jelas sumbernya, belum jelas kebenarannya dan kepastiannya, dan sudah disebarkan. Itu Rasul melarang. Ini penting nih. Yanha ankil waqal, Rasul melarang dari menyebarkan berita yang masih katanya. Wa idha'atil mal, Rasul juga melarang dari menyia-nyiakan harta, membelanjakan harta dengan cara boros pada tempat-tempat yang tidak semestinya dibelanjakan. Ini Rasul melarang. Wa kasrati su'al, Rasul juga melarang dari banyak bertanya. Ini juga dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali pertanyaan dalam masalah agama yang kita memang perlu untuk tahu. Contoh, kalau ini banyak tablet ya, misalkan boleh tidak akikah setelah hari ke-7, yang afdol hari ke-7. Tapi kalau pada hari ke-7 tidak bisa, boleh setelah hari ke-7, hari ke-8, 9, 10, 11. Sebagian ulama mengatakan kelipatan 7, 14, 27, 7, 14, 21, 28, tambah 7. Nah, sebagian ulama. Tapi yang afdol hari ke-7. Kalau tidak bisa hari ke-7, boleh setelah hari ke-7, 10, 11, 20, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Batasannya kalau dalam fatwa tarjih, batasannya adalah balik. Kalau sudah selesai balik, tidak ada akikah. Murid piro Pak? Aku wis ono 40 tahun aku arek akikah. Akikah itu ketika bulan itu adalah masa sebelum balik. Ini menurut pendapat yang lebih kuat insya Allah. Meskipun kita katakan bahwa dalam perkara ini ada banyak sekali perbedaan pendapat, tapi pendapat yang lebih kuat, yang afdal hari ke-7, boleh setelah hari ke-7, tetapi sebelum mencapai balik. Balik itu kalau laki-laki sudah mimpi besar, kalau perempuan sudah haid, itu sudah balik berarti. Nah, kalau sudah balik tidak ada akikah. Terus bagaimana? Ya sudah, karena akikah itu hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, pertanyaan seperti ini boleh karena ini adalah sesuatu yang perlu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pertanyaan
yang dengan pertanyaan itu justru akan memberatkan. Sebagaimana pernah kita sampaikan, pertanyaan-pertanyaan misalnya dari Bani Israel kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa merintahkan kepada mereka, idbahu baqarah, sembelihlah sapi betina. Sudah, sembelih sapi betina. Malah mereka bertanya, sapi betina yang warnanya apa, yang kemudian umurnya berapa, yang kemudian pernah digunakan untuk membaca sawah atau belum. Akhirnya dijawab oleh Nabi Musa, hingga kemudian memberatkan pertanyaan mereka. Alhamdulillah, izin menawi enten rapat RT nopo-nopo, besok undangan rapat RT, jangan lupa pakai peci pun, buat usah takut. Pokoknya berangkat pakai peci, nggak usah tanya pecinya warna apa. Makanya ketua RT ini jawab hitam, malah bingung, waduh aku randuwe ireng, padahal sebenarnya wis teko peci mawon ireng kuning ijo royo-royo monggo hitam sing songkok napa sing kethu. Terus Mas Fredi songkok, songkok sing enten bolong-bolongane mriki napa mboten, sing enten sing mriki napa kangen niku persis Bani Israil. Itu yang dilarang oleh Nabi. Wa kasratus soal, terlalu banyak bertanya yang pertanyaannya akan memberatkan kita sendiri. Sampai Allah berfirman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu menanyakan satu perkara yang kalau dijelaskan kepada kalian justru akan memberatkan kalian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasul melarang wa'an man'in wa hadni, poin bahasan kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari sifat kikir. Wa uquqil ummahat, dan Rasul juga melarang dari durhaka kepada ibu. Rasulullah. Berarti nek durhaka kepada ayah orang boten parah. Kenapa di sini dikatakannya adalah ibu? Di antaranya adalah karena biasanya anak itu lebih mudah durhaka kepada ibu. Soalnya kalau bapak wedi, WC sithik engko di lapo. Nek ibu boten, ibu sabar luar biasa. Nah, maka di sini wa'uqu kilummahat, jangan dilarang untuk durhaka kepada ibu. Dilarang pula durhaka kepada ayah. Di sini dikatakan ibu karena biasanya itu yang sering didurhakai, yang sering dibantah, yang sering didebat, yang sering nggak manut itu adalah kepada ibu. Padahal Rasul ketika ditanya siapa orang yang paling berhak untuk aku berikan baktiku, kata Nabi, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Wa'an wa'dil banat, dan Rasul melarang dari mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dulu zaman jahiliyah banyak orang yang kalau punya anak perempuan kemudian dikubur hidup-hidup. Dulu pada zaman jahiliyah. Sekarang ada tetapi dengan bentuk yang berbeda. Bentuk kubur, buang sapi buang di selokan. Enter dijauh, boten di dekat-dekat sini mawon, Magelang, Sabonate. Nah ini ternyata orang zaman sekarang itu terkadang lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu membunuh anak perempuan tetapi dengan dikubur. Orang zaman sekarang bunuh dengan cara dibuang, diselokan tempat yang kotor, wadahi kresek. Terkadang orang sekarang itu lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah. Makanya kita perlu banyak untuk bertaubat kepada Allah dan perlu banyak berdoa supaya kehidupan normal kembali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ini hadisnya cuma ada 2 tentang bahasa ini. Hadis yang selanjutnya tentang bab harta yang baik
di tangan orang-orang yang baik. An Amr bin Al-As, dari Amr bin As, qala, beliau berkata, ba'atha ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang kepada aku. Fa'amaroni, dan Rasul memerintahkan kepada aku, an akhudha alayya thiyabi wa silahi, untuk aku mengambil bajuku dan mengambil senjataku. Thumma atiyahu, dan agar aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'altu, kemudian aku lakukan. Fa'ataituhu, kemudian aku mendatangi Nabi. Wa huwa yatawaddah, sementara Nabi sedang berwudu. Fasa'ada ilayya al-basar thumma taqqa, kemudian Rasul memandang ke arahku dan mengangguk. Thumma qala, kemudian Rasul bersabda. Ketika wudu Rasul bersabda, maka wudu sambil berbicara itu tidak membatalkan wudu. Kadang enten wudu seperti sampeyan mata sudah selesai baru sampai. Jadi berbicara ketika wudu itu tidak sampai membatalkan wudu. Rasul bersabda, ya Amr, wahai Amr, inni uridu an ab'atsaka ala jaishin, wahai Amr, sesungguhnya aku ingin mengutusmu kepada satu pasukan, diperintahkan untuk berperang. Fayughnimukallah, hingga nanti Allah akan memberikan ghanimah kepada engkau. Wa arghabu laka raghbatan minal mal salihah, dan aku berharap kamu mendapatkan harta yang baik dari ghanimah. Berangkat berperang supaya kamu nanti diberikan ghanimah oleh Allah, dapat ghanimah, kamu mendapatkan harta yang baik. Qultu, Amr bin As menjawab, inni lam uslim raghbatan fil mal, wahai Rasul, saya ini masuk Islam bukan karena saya ingin mencari harta. Saya berjuang bukan karena saya ingin cari harta. Innama aslamtu raghbatan fil Islam, aku masuk Islam karena saya memang cinta kepada Islam. Fa akunu ma'a Rasulillah, dan supaya aku bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang ini kecil-kecil catatan kaki. Rasul menjawab, ya Amr, wahai Amr, ni'mal mal as-shalih, sesungguhnya sebaik-baik harta yang baik lil mar'is shalih adalah di tangan orang-orang yang baik. Sebaik-baik harta yang baik itu ada di tangan orang-orang yang baik. Kalau kamu wahai Amr tidak mau menerima ghanimah, tidak mau punya harta, harta itu nanti akan jatuh pada orang-orang yang tidak baik. Kalau harta jatuh pada orang-orang yang tidak baik, maka harta itu akan digunakan dalam perkara-perkara yang tidak baik. Maka sebaik-baik harta yang baik itu ada di tangan orang-orang yang baik. An Ubaidillah, dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi, siapa orangnya yang waktu pagi aman di tengah masyarakat, tidak digunjing orang, tidak dikucilkan tetangga, tidak dibom sama Israel. Siapa yang pagi harinya dia merasa aman di tengah masyarakat, tidak ada gangguan, sebagaimana kita setiap hari alhamdulillah aman, bangun pagi aman, wudu aman, ke masjid aman, tidak terdengar dentuman, bom bisingan, AK-47, tidak ada suara-suara seperti itu di sini. Kita pagi hari aman, mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat, bisa sampai ke masjid, bisa bangun dengan seger. Indahu ta'amu yaumihi, dia punya makanan untuk hari itu. Untuk hari itu saja dia punya makanan. Apalagi kita sudah punya cadangan makanan sampai 10 tahun ke depan. Uangnya sudah banyak nanti, seandainya tidak anteng mawon itu sampai
beberapa bulan ke depan masih. Misalnya seandainya dia punya cadangan makanan untuk 1 hari itu saja, sementara dia aman, kemudian tubuhnya sehat, kemudian dia punya makanan yang bisa dia makan untuk hari itu, Rasul bersabda, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia seutuhnya. Aman, sehat, punya makanan. Jur arek apa mati? Oh, itu lah. Yang paling penting ini lah itu aman, sehat, dan bisa makan. Selesai. Paling nek urusan lihat ini kok pikir-pikir. Yang penting pun aman. Ya, dan orang-orang Palestina sekarang seandainya dia sehat walafiat, dia punya makanan, tapi kehidupannya berkecamuk antara hidup dan itu batasannya cuma detikan saja karena ada serangan. Atau aman, punya makanan tapi nggak sehat, badai mawon mboten selera. Aman, sehat, tapi di hari itu tidak punya makanan apa-apa, kurang. Maka Rasul bersabda, siapa yang sudah aman di hari itu, jasadnya sehat, kemudian dia punya makanan, seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk kakean sampah. Tidak ada alasan untuk banyak mengeluh. Kalau hari itu aman, badannya sehat, punya makanan, tidak ada alasan untuk mengeluh, dan dia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul bersabda, faka'annama hizal lahu dunya, seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Barangkali 2 hadis lagi. Setelah Isya. An Abdullah bin Khubayb, dari Abdullah bin Khubayb Al-Juhani, an ammihi, dari pamannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim, keluar di hadapan mereka satu kaum, wa alaihi atharu ghuslin, sementara nampak pada Nabi bekas habis mandi. Wa huwa tibun nafsi, sementara Rasul adalah orang yang paling baik jiwanya. Nampak Rasul habis mandi. Ini uniknya, sahabat niku ya rada aneh-aneh kadang. Fadhananna annahu alamma bi ahlihi, kami mengira Rasul baru saja kumpul sama keluarganya. Kami mengira Rasul baru saja berkumpul bersama istrinya. Kok nak sahabat niku kadang-kadang nggih aneh-aneh. Jadi sebagaimana pernah kita sampaikan, tidak selalunya serius. Kadang aneh-aneh. Nabi guys. Mesti entas. Rasul muncul di hadapan para sahabat dan nampak Rasul baru saja mandi. Sahabat ini kok nggih aneh-aneh mikiran niki lho, niki hadise. Mboten kula ngarang iki. Fa dzonanna annahu alamma bi ahlihi, kami mengira Rasul baru saja kumpul dengan istrinya. Rasul kayak maka kalau ada di antara kita, wah sampai hari isu-isu kok wis ngono wis seger, nah berarti niru sahabat Nabi. Oh, ini sahabat Nabi pernah seperti itu. Jadi ini kehidupan lucunya sahabat Nabi, kehidupan uniknya sahabat Nabi, sampai Nabi bersama Rasul saja seperti itu. Rasul mesti fadhananna annahu alamma bi ahli, mereka mengira Rasul baru saja kumpul dengan istrinya. Fakulna, kami kemudian bertanya kepada Rasul, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narokati bin nafsi, wahai Rasul, engkau itu adalah orang yang sangat baik hatinya. Oh, Rasul bersabda, ajal, ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Thumma dzukira al-ghina, kemudian mereka membicarakan tentang masalah kekayaan. Setelah membicarakan tentang kayanya hati, kebaikan hati, mereka membicarakan tentang sebuah kekayaan harta. Ini uniknya sahabat ya, kadang bahas tentang masalah-masalah dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, innahu la ba'sa bil ghina, sesungguhnya tidak masalah jadi orang kaya itu tidak apa-apa.
limanit taqwa, bagi orang yang bertakwa. Mau kaya raya, tafadhol silahkan. Yang penting catatannya bertakwa. Mau kaya, mau setengah kaya, mau kaya dan raya, tidak mengapa. Yang penting bertakwa. Karena kekayaan yang ada pada orang yang bertakwa, maka kekayaan itu akan bermanfaat besar bagi agama Islam, bagi masyarakat. Dan orang ini akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kekayaan ketika jatuh pada orang-orang yang buruk, maka kekayaan itu kemungkinan besar pula akan dibelanjakan pada perkara-perkara yang buruk. Maka Rasul bersabda, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah jadi orang kaya dengan catatan bertakwa. Wasihhatu liman ittaqa, dan kesehatan bagi orang yang bertakwa khairun minal ghina, lebih baik daripada sebuah kekayaan. Kesehatan lebih baik daripada kekayaan. Sebagaimana sering kita sampaikan, apa nih kok? Satu orang sehat punya 1000 keinginan, 1000 orang sakit cuma punya satu keinginan, yaitu sehat. Maka seperti apapun orangnya, kalau sedang sakit itu cuma keinginannya sehat. Maka Rasul bersabda, wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada sebuah kekayaan. Watibun nafsi, watibu an-nafsi, dan baiknya diri, kebaikan jiwa, minan ni'am, itu merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali sampai ini saja, bisa kita lanjutkan insyaallah di pertemuan depan, Kamis yang akan datang insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa bisa memahami agama Islam dengan baik, dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat sebesar-besarnya untuk kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum